Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 Etika, Profesi Teknologi Informasi dengan tema modus kejahatan IT. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Cara Kerja Terhadap Serangan Jaringan DUS menggunakan metode deauthentication. Oke, yang beranggotakan yang pertama itu ada Indra Maulana dengan NIM 1061, lalu ada Holila dengan NIM 1041, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Syahril dengan NIM 1104. Langsung saja yaitu ke pendahuluan. Di era modern ini, keamanan jaringan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perangkat yang digunakan untuk menyediakan berbagai macam layanan bagi para penggunanya, salah satunya yaitu berupa layanan untuk melakukan akses ke jaringan internet dikarenakan saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan akses ke jaringan internet sebagai penunjang kehidupan mulai dari bekerja, mencari pekerjaan, hingga melakukan komunikasi antar sesama pun membutuhkan akses ke jaringan internet. Jaringan Wi-Fi banyak tersedia melalui perangkat keras yang bernama access point. Dikarenakan juga perangkat access point ini berfungsi sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung dan umumnya yaitu access point akan disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, atau switch melalui kabel Ethernet agar dapat memancarkan sinyal. Oke, next. Lalu yaitu ada denial of service, merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan untuk melumpuhkan suatu sistem jaringan komputer yang dijadikan target, sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan layanannya atau tingkat pelayanannya menurun dengan drastis. Cara untuk melumpuhkan dapat berbagai macam-macam dan akibatnya pun dapat beragam diantaranya, yaitu sistem yang diserang dapat menjadi hard drive, tidak berfungsi atau turun kinerjanya. Terdapat juga berbagai jenis atau tipe serangan dari DUS ini. Dan salah satunya yaitu dengan dampak yang cukup mengganggu kenyamanan bagi para pengguna jaringan Wi-Fi. Ketika dalam keadaan suatu jaringan Wi-Fi, yaitu deauthentication attack. Next. Ya, deauthentication attack yaitu merupakan metode penyerangan jaringan komunikasi yang dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis tipe dari serangan DUS dengan dampak yang dapat menyebabkan kelumpuhan komunikasi pada sebuah perangkat pancar sinyal, sehingga dapat menyebabkan terputusnya koneksi internet pada sebuah perangkat yang terhubung. Dengan adanya metode ini, penyerangan deauthentication attack juga tidak menutup kemungkinan metode ini dapat dengan mudah digunakan ketika melakukan penyerangan pada akses point yang menyediakan akses ke jaringan Wi-Fi, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pengguna dalam menggunakan jaringan Wi-Fi. Serangan ini akan membanjiri akses point target dengan deauthentication attack sehingga mengacaukan layanan pada klien dan juga mengakibatkan pengguna mencoba untuk menghubungkan kembali koneksinya dengan Wi-Fi yang telah terserang. Lalu dampak ini pun akan dirasakan oleh penyedia jaringan Wi-Fi dikarenakan jika pada perangkat akses point, penyedia jaringan Wi-Fi menggunakan perangkat dengan jenis atau merek yang eh, dengan versi firmware yang digunakan dan tidak menggunakan versi terbaru yang aman dengan metode penyerangan deauthentication attack, maka penyerangan akan dapat dilakukan secara terus-menerus serta dampak yang diterima akan terus dialami. Hal ini dapat menyebabkan banyak keluhan dari pengguna yang koneksinya terputus dan dapat membahayakan keamanan lalu lintas data para pengguna jaringan Wi-Fi. Next. Next yaitu ada tinjauan pustaka. Pada penganalisian mendemonstrasikan implementasi dari salah satu jenis serangan DUS yaitu serangan deauthentication attack. Pendeteksian dari salah satu jenis serangan ini yaitu menggunakan access point sebagai perangkat untuk melakukan pendeteksian serangan deauthentication attack. Alat berbasis IoT yaitu Node MCU, ESP8266 serta sistem operasi dan juga software yang digunakan untuk melakukan skema penyerangan. Pada penelitian ini juga membahas tentang bagaimana sebuah alat berbasis IoT berupa Node MCU ESP8266V3 Lolin yang diprogramkan menggunakan program Arduino sebagai softwarenya. Pengujian dengan tujuan untuk membuktikan bahwa alat tersebut dapat melakukan scanning, dapat juga mendeteksi pada jaringan Wi-Fi. Metode penyerangan yang digunakan yaitu deauthentication attack dengan tools atau alat berupa Node MCU ESP8266V3 Lolin. Namun dengan perbedaan pada penelitian yang diajukan terkait tujuan yaitu difokuskan untuk mencari data persentase
jumlah WiFi access point yang vulnerable dan tidak vulnerable terhadap serangan DOS. Oke, next. Untuk materi saja itu yang akan dibacakan oleh Kak Indra. Oke, akan saya lanjutkan untuk metodenya sendiri ya. Metodenya ini kita memfokuskannya pada DOS-nya sendiri atau Denial of Service ya, khususnya serangan deauthentication attack pada jaringan wireless. Lalu terdapat dua pendekatan utama dalam implementasi serangan, yaitu em, menggunakan ESP8266 dan juga menggunakan detauter dari Spacehunt ya di situ. Nah, di sini ada objek penelitiannya sendiri ya. Objek penelitiannya sendiri ini adalah serangan deauthentication attack pada jaringan wireless. Terus variabel penelitiannya sendiri adalah di sini variabel independennya ya, jenis alatnya yang tadi disebutkan barusan ada ESP8266 dan juga software atau enggak atau tidak aplikasi Daughter by Spacehunt. Lalu frekuensi jaringannya fokus pada frekuensi 802.11 I. Lalu di sini perangkat yang diujikan yaitu access point pada penelitian yang diajukan ya. Lalu kita menggunakan sistem operasinya Windows di situ dan juga kita menguji cobanya pada perangkat Android juga ya. Lalu untuk variabel dependennya ya presentasi jumlah WiFi access point yang di vulnerable dan tidak vulnerable terhadap serangan di authentication attack. Lalu di situ metode pengumpulan datanya sendiri dimulai dengan melakukan scanning pada WiFi menggunakan ESP8266. Nah, lalu scanning bertujuan untuk mendeteksi access point yang akan menjadi objek serangan. Setelah scanning, dilakukan implementasi serangan deauthentication attack pada access point yang telah diidentifikasi. Lalu berikutnya pendeteksian serangan, analisis data. eh Pendeteksian serangannya sendiri dilakukan menggunakan access point ya sebagai perangkat. Lalu di situ algoritma MACSDP DOS-nya yang telah dimodifikasi diimplementasikan untuk mengevaluasi hasil serangan dan mengidentifikasi persentase jumlah WiFi access point yang vulnerable dan tidak vulnerable terhadap serangan deauthentication attack. Lalu untuk analisis datanya sendiri memiliki tujuan untuk mencari persentase jumlah WiFi access point yang vulnerable dan tidak vulnerable terhadap serangan deauthentication attack. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui penyebab suatu jaringan WiFi pada access point dapat dianggap vulnerable atau tidak vulnerable terhadap metode deauthentication attack. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Syahril. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan bagian dari hasil dan pembahasan, dan di sini merupakan sebuah skema penyerangan deauthentication attack yang dimana kami menggunakan ESP8266 yang dihubungkan ke sebuah laptop. Lalu setelah itu kami mengkoneksikannya ke sebuah WiFi yang ada pada ESP8266 ke laptop, dan ini terdapat SSID PWNet yang dimana itu merupakan sebuah SSID WiFi dari perangkat ESP8266. Dan di sini ada status koneksi perangkat target yang telah terkoneksi, dan yang akan kami uji coba yaitu kami mengkoneksikannya pada WiFi UBPNet yang dilihat di sini sudah terhubung kepada perangkat dan tidak mempunyai hambatan apapun. Lalu next. Dan di sini terdapat sebuah skema penyerangan selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya, yang dimana setelah kita mengkoneksikan WiFi dari ESP8266 dengan menghubungkannya ke laptop,
lalu kita membuka browser, baik itu mau Chrome, Firefox, Opera Mini, asalkan itu browser, eh, kita di sini memasukkan IP, sebuah IP yang dimana IP-nya itu 192.168.4.1, yang dimana itu merupakan sebuah IP yang akan menampilkan sebuah interface dari software Delta versi 2 yang dibuat oleh Spacehan. Dan di sini sebelah kanan merupakan sebuah tahap scanning SSID dari Wi-Fi target, yang dimana beberapa Wi-Fi target yang scanning, terscan, terpindai, muncul beberapa perangkat. Dan di sini ada sebuah channel dan RSSI. RSSI itu merupakan sebuah bar yang dimana menunjukkan kuat atau tidaknya sebuah sinyal. Lalu selanjutnya pada tahap melakukan penyerangan, kita masuk ke menu bar attack, yang dimana di sini terdapat varian penyerangan perangkat, yang dimana sebuah skema penyerangan yang akan memutuskan hubungan Wi-Fi dari target. Ada sebuah respon ketika kita sudah melakukan penyerangan. Di sini terdapat menu start atau stop, yang dimana kita itu bisa memulai eh, penyerangan yang akan dilakukan. Dan di sini adalah respon terhadap Wi-Fi targetnya, yang dimana di sini sudah terhubung, tetapi perangkat yang kita hubungkan tidak memiliki koneksi internet, yang dimana itu menandakan sebuah simulasi penyerangan sudah berhasil dilakukan, namun tetap bisa terkoneksi dan tidak memiliki internet. Kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulan, terjadinya sebuah vulnerability dikarenakan penggunaan perangkat access point yang masih menggunakan jenis perangkat yang lama serta sistem keamanan yang sudah tidak diperbaharui, yaitu sistem keamanan ini tidak rentan dikarenakan menggunakan perangkat yang baru dan memiliki fitur keamanan yang mumpuni. Dan yang kedua itu untuk meminimalisir dampak dari metode deauthentication attack ini dapat dilakukan dengan melakukan pergantian perangkat access point dengan cara memperhatikan jenis dan tahun pembuatannya. Dan sarannya itu membuat serangkaian data sampel perangkat yang akan diambil agar menemukan perangkat yang rentan terhadap serangan, sehingga kita dapat mengetahui perangkat mana yang rentan dan perangkat mana yang tidak rentan. Yang kedua, mempelajari celah dari keamanan rentan diserang oleh metode mitigation attack ini, rentan atau tidaknya, agar dapat mengetahui bagaimana serangan bekerja. Dengan cara ini, kita dapat mencegah terjadinya kebobolan sistem keamanan perangkat. Yang ketiga, melakukan update firmware secara rutin untuk memperkuat keamanan sistem perangkat. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.